Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rekta Olivia Umboro, MSc. Saya merupakan dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badarudin Bagu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakoterapi infeksi dan tumor. Mata kuliah farmakoterapi infeksi dan tumor merupakan mata kuliah pilihan bidang keahlian farmasi klinis yang diajarkan pada semester 7 dengan bobot 2 SKS. Adapun lingkup pembahasan pada mata kuliah ini adalah mengenai penggunaan obat atau regimen terapi pada penata laksanaan terapi infeksi dan tumor secara tepat dan rasional berdasarkan evidence-based medicine yang terbagi dalam beberapa subtopik bahasan seperti infeksi, mekanisme infeksi, gejala infeksi, antibiotika dan klasifikasi, prinsip pemilihan antibiotika dan resistensi, kemoterapi dan prinsip kemoterapi, pada penata laksanaan terapi kanker, kemudian penata laksanaan terapi pada infeksi saluran nafas, TBC, saluran cerna, saluran kemih, sepsis, HIV dan AIDS, kemudian penata laksanaan kemoterapi pada kanker payudara dan leukemia. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu secara mandiri maupun secara tim memahami, mengevaluasi, dan menilai penggunaan obat serta mampu memecahkan masalah dalam penata laksanaan terapi yang tepat dan rasional pada penyakit infeksi dan tumor. Selain itu juga mahasiswa dilatih dalam menggunakan teknologi informasi atau internet agar mampu mengakses informasi mengenai perkembangan terapi terkini pada kasus infeksi dan tumor. Untuk capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus yang diturunkan ke dalam 6 CPMK dan diimplementasikan ke dalam 14 sub CPMK. Pada pelaksanaan kegiatan perkuliahan, saya menggunakan strategi pembelajaran dengan mekanisme Delivery Interaction Assessment atau DIA dengan metode pembelajaran yang disesuaikan pada kebutuhan perkuliahan berupa ceramah, kemudian studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, discovery, dan tugas proyek. Teknik pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan menggunakan metode blended learning, di mana pada pembelajaran online saya menggunakan media aplikasi LMS Unikba, yaitu SIM Unikba, dan Google Classroom sebagai sarana saya untuk mengunggah materi perkuliahan atau tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa. Kemudian pada pembelajaran luring dilakukan perkuliahan di kelas sesuai jadwal yang telah dibuat oleh program studi dengan total jumlah pertemuan sebanyak 14 minggu atau 14 kali, tidak termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian untuk mempermudah dan memperlancar proses perkuliahan, saya selalu menyiapkan perangkap pembelajaran berupa RPS, kontrak perkuliahan, dan materi ajar yang kesemuanya akan saya upload melalui SIM Unikba dan melalui Google Classroom, baik sebelum perkuliahan dimulai ataupun setelah jadwal perkuliahan selesai setiap minggunya, sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk mengaksesnya. Kemudian, literatur yang saya gunakan sebagai pustaka utama saya meliputi beberapa buku cetak ataupun e-book seperti Pharmacotherapy Pathophysiology Approach dan beberapa guideline pengobatan penyakit infeksi dan tumor seperti IDSA, Urologic Infection, atau guideline-guideline yang berasal dari WHO dan Dinas Kesehatan Indonesia. Sedangkan untuk literatur penunjang, saya menggunakan artikel-artikel penelitian hasil publikasi dengan kurun waktu keterbaruan 8-10 tahun terakhir sebagai pustaka pendukung. Proses evaluasi yang saya lakukan meliputi 3 aspek penilaian, yaitu melalui proses perkuliahan yang meliputi tugas, kuis, keaktifan, disiplin, dan sikap, kemudian ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, di mana kesemuanya mengacu pada standar penilaian prodi, yaitu untuk tugas dan kuis keaktifan disiplin sebesar 20% dan ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 50%. Demikianlah deskripsi singkat dari saya.
Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu proses kegiatan perkuliahan farmakoterapi infeksi dan tumor dengan subbahasan infeksi dan antibiotik yang dilakukan pada pertemuan kedua secara luring. Selamat menyaksikan. Kita sukarelawan untuk memimpin doa bersama agar kuliah hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Silakan sukarelawan siapa yang mengikuti doa. Adalah pengemudi perkuliahan kita pada hari ini. Alangkah baiknya mari kita berdoa bersama. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perkuliahan, yaitu dengan mata kuliah farmakoterapi infeksi dan tumor. Yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bidang keahlian farmasi klinis dengan bobot 2 SKS yang biasanya diambil pada semester 7. Seperti yang pernah saya kemukakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya mata kuliah farmakoterapi infeksi dan tumor ini merupakan mata kuliah yang membahas terkait pengobatan atau regimen terapi yang berhubungan dengan penata laksanaan terapi pada penyakit infeksi dan tumor secara tepat dan rasional berdasarkan evidence-based medicine. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana sih penata laksanaan terapi khususnya untuk penyakit-penyakit infeksi kemudian penyakit-penyakit tumor, pastinya kita harus terlebih dahulu mengenal ya apa sih sebenarnya infeksi, ya enggak? Ya. Terus kira-kira obat-obat infeksi itu seperti apa? Dan apa sih sebenarnya tumor atau yang biasa kita kenal dengan kanker atau keganasan? Terus regimen terapinya itu yang bagaimana? Seperti LPS yang sudah saya berikan melalui Simunipa dan Google Classroom, hari ini di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infeksi dan antibiotika. Sebelum kita ke materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua ya adik-adik ya. Yang pertama adalah agar setelah kalian mengikuti perkuliahan pada hari ini mampu memahami dan menjelaskan terkait infeksi itu apa secara definisinya, mekanisme terjadinya infeksi itu bagaimana, penyebab infeksi itu apa saja sih, dan tanda gejala dari infeksi itu sendiri seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait antibiotika. Yang seperti yang kita tahu, antibiotika adalah salah satu regimen terapi yang digunakan dalam penata laksanaan terapi infeksi khususnya bakteri. Ya. Khususnya bagaimana mekanisme aksinya penggolongan antibiotika ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini paham ya tujuan kita belajar hari ini apa ya? Oke, saya lanjutkan ke materi. Saya punya gambar. Ini gambar saya ambil dari Google ya. Gambar ini adalah gambar di mana sel di tubuh kita yang terinfeksi virus COVID-19. Ini adalah gambarnya seperti ini. Kalau dilihat ini selnya yang warna hijau, yang merah-merah ini, yang titik-titik merah ini adalah virus. Dari pengalaman kemarin pandemi, kira-kira
ya? Pernah nggak mengalami infeksi? Nah, yang paling ringan ataupun sampai yang berat. Misalnya yang paling ringan adalah infeksi kulit. Kira-kira infeksi itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Sebutkan nama dan nomor pasti saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Febria Putri. Saya infeksi itu adalah suatu pembengkakan yang terjadi disebabkan oleh suatu Jenis mikroba. Oke, infeksi dulu ya. Yang lain, apa sih infeksi? Menurut saya infeksi yang Nama dulu deh. nama Ahmad Nasiri dari Farmasi. Saya akan bertanya dari pengalaman, infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang dimana misalkan seperti terdapat penyakit kulit. Nah, itu sih pokoknya, tapi jika kita jaga kemudian tidak mengobati, maka kuman-kuman itu akan masuk ke tempat luka itu, sehingga teman-teman itu akan berkembang biak di tersebut. Ya itu ya, itu pengalaman pribadi ya, penyakit kulit gitu ya. Kalau yang lain ada infeksi, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan infeksi? Saya, Bu. Jadi infeksi itu adalah perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Jadi yang dimaksud dengan infeksi adalah keadaan di mana kondisi tubuh dimasuki oleh mikroorganisme atau benda asing lainnya yang akan membuat tubuh kita menjadi memiliki suatu penyakit. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dari jawaban kalian, semua tadi 3 orang ya, dari Afif, Olivia, sama siapa tadi dek? Halimatus Sadia. Halimatus Sadia ya. Jawabnya itu hampir semua jawabannya sama. Infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Ya lah, sama ya. Saya merangkum definisi dari infeksi sebenarnya apa? Merangkum dari beberapa example. Jadi infeksi itu adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, kemudian virus, jamur ataupun parasit masuk ke dalam tubuh, mengganggu fungsi normal dari tubuh, sehingga mengakibatkan penyakit atau gejala tertentu. Umumnya dia bersifat sangat dinamis, jadi tidak sama, ya, berubah. Kemudian dari definisi ini, jadi kita tahu sebenarnya penyebab infeksi itu apa? Penyebab infeksi itu adalah mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen itu yang bagaimana? Mikroorganisme patogen itu bisa berupa bakteri. Kalau contohnya apa sih mikroorganisme patogen? Ya, contohnya bakteri itu apa? Salmonella, E. coli, kemudian Lactobacillus. Pernah dengar ya Lactobacillus? Biasanya flora normal gitu ya. Terus suka ada di iklan-iklan minuman kesehatan yang sayang kedua gitu kan. Sebenarnya itu adalah bakteri. Kemudian virus. Virus itu juga bisa menjadi mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan penyakit. Contohnya yang kemarin virus COVID. Terus virus HIV. Tapi nggak mau dibilang gitu ya, AIDS gitu kan. Kemudian parasit. Kalau parasit ini contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria atau filaria, kaki gajah. Itu penyebabnya adalah parasit. Sampai sini paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Kan tadi infeksi itu bersifatnya dinamis. Jadinya saya bertanya, apa ya sih yang menyebabkan infeksi itu bersifat dinamis? Apa yang menyebabkan infeksi bersifat dinamis? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Dinamis itu apa sih?
Dinamis itu kan berubah-ubah. Kenapa infeksi bisa bersifat dinamis? Pertama, karena mekanisme terjadinya infeksi itu kan bukan sesuatu yang sederhana ya. Bukan sesuatu yang sederhana, artinya dia butuh sesuatu reaksi yang kompleks antara si mikroorganisme patogen dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pasti akan berubah karena pengaruh dari sistem kekebalan tubuh kita. Kalau sistem kekebalan tubuh kita baik, otomatis mikroorganisme patogen ini baik bakteri, virus, jamur, parasit, ini otomatis akan hilang, keluar. Tapi kalau tidak baik, jadi akan stay di dalam tubuh kita dan akan menimbulkan penyakit. Sehingga tadi dia sifatnya dinamis karena masing-masing orang kan sistem kekebalan tubuhnya berbeda-beda, tidak sama. Terus gaya hidupnya juga beda-beda. Kan nggak setiap hari kita makannya sehat, ya kan? Nggak setiap hari kita selalu bangun habis sholat subuh, olahraga, makan makanan yang bergizi, lepas sehat yang sempurna, gitu kan? Nggak kan setiap hari seperti itu. Pasti ada waktunya melihat orang jajan ada gorengan di pinggir jalan, beli, gitu kan? Padahal belum tentu gorengan itu misalnya bersih, ya kan? Sehingga itu yang menyebabkan infeksi itu sifatnya dinamis, berubah karena ada sistem kekebalan tubuh. Kemudian si mikroorganisme ini, beberapa mikroorganisme ini punya yang namanya mekanisme untuk melakukan mutasi genetik. Mikroorganisme ini juga sama dengan kita, dia punya proses adaptasi. Adaptasi artinya ketika ada di dalam kondisi ekstrim, bagaimana cara dia bertahan hidup? Ketika di dalam tubuh kita misalnya ada mekanisme pertahanan, perlawanan, antibodi, gimana sih caranya supaya dia bisa melawan si antibodi ini? Sehingga salah satunya dia melakukan mutasi. Kalau sudah terjadi mutasi genetik di mikroorganisme, otomatis akan terjadi perubahan karakteristik dari mikroorganisme patogen. Sehingga ini yang bisa menjadi pemicunya, ada resistensi antibiotik, antivirus. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana sih pencegahan infeksi? Pencegahan infeksi ya salah satunya yaitu dengan melakukan perilaku hidup sehat. Hanya saja kan kita kan tidak selalu melakukan perilaku hidup sehat. Cuci tangan aja kita nggak pakai cuci bilang air, kenapa cuci tangan? Aman ya, aman kan? Sudah lapar gitu kan? Sehingga infeksi itu bisa terjadi kapan saja karena perilaku hidup sehat dan bersih itu kalau nggak diterapkan dengan baik, salah satunya yang tadi cuci tangan aja nggak nama keutamaan gitu ya. Atau misalnya menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, kadang-kadang aja mandinya sehari sekali gitu ya. Benar ya? Benar. Apalagi kalau pas nggak ada kuliah ya. Mandinya di rapel kan? Benar kan? Kalau itu zaman saya kuliah. Terus lagi exercise. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya exercise, sebenarnya kan rebahan, ngomong drakor. Terus nutrisi bergizi bagaimana? Mungkin bukan bergizi kami anak kos. Apalagi saya bilang, yang penting makannya nasinya banyak aja. Iya. Ya. Kemudian bagaimana dengan pengobatannya? Pengobatan antimikroba atau antibiotika ini bisa dengan antibakteri, antivirus, antifungi. Kira-kira bisa nggak virus diberikan antibiotik? Ada yang terjawab? Bisa nggak infeksi virus diberikan antibiotik?
bisa, Bu. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jawabannya benar tidak bisa memang. Karena antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri. Karena antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri. Ada yang lain nggak jawabannya? Jawabannya sudah benar tidak bisa. Memang tidak bisa. Ketika kita terinfeksi virus, kita tidak bisa mengobatinya dengan antibiotik. Antibiotik itu hanya digunakan apabila kita terinfeksi oleh mikroba atau bakteri. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Ya, bakteri dan virus aja secara fisiologinya berbeda ya dia. Kalau bakteri kan dia mikroorganisme ya, selnya dia sel tunggal, prokaryotik. Sedangkan virus kan dia bukan sel, dia hanya terdiri dari material genetika. Kalau dia mau tumbuh dan berkembang, dia butuh inang. Kenapa? Karena buat bereplikasi itu dia butuh pasangan DNA. Karena virus kan hanya terdiri kalau nggak DNA saja, ya RNA saja. Balik lagi ini COVID. COVID itu kan virus RNA. Dia akan mencaplok DNA dari hostnya. Itu ya. Jadi nggak bisa. Paham ya di sini ya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Karena waktu kita sudah habis, nanti minggu depan kita akan membahas terkait antibiotika dan mekanisme resistensi, bagaimana prinsip pemilihan antibiotik yang rasional dan tepat untuk mengobati infeksi. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang bertanyakan, saya nanya nih ya. Saya tanya. Kira-kira gimana sih caranya membedakan orang terinfeksi virus dengan terinfeksi bakteri? Ada nggak caranya? Kalau virus dia menular, Bu. Kalau bakteri menular. Itu terjadi pada tubuh kita masing-masing, pengobatannya lebih lama pada tubuh kita gitu kalau infeksi bakteri. Infeksi bakteri pengobatannya lebih lama. Kalau virus tidak lebih lama. Enggak sih, Bu, tapi kan itu bisa menular. Biasanya kan kalau mikroorganisme itu kan masuk ke dalam tubuh kita, maka di tubuh kita aja tempatnya infeksi itu tidak menular ke tubuh orang lain. Dan tapi kalau virus dia bisa menular. Oke, ada yang lain? Saya cek dulu ya. 5. Ada yang lain? Apa sih? Gimana cara membedakan? Pernah nggak terinfeksi bakteri? Selain infeksi bakteri, tadi saya pernah terinfeksi bakteri kulit atau tipes. Biasanya anak-anak positif punya tipes gitu ya. Karena makannya tidak teratur dan jajannya sembarangan. Kira-kira apa sih yang membedakan? Menurut kalian, tidak menurut teori, apa yang membedakan kalian tadi? Waktunya yang lebih lama. Menurut saya sebut ketika seseorang merasakan sakit, kita belum mendiagnosisnya dia itu dengan virus atau bakteri. Jadi kita berikan itu pengobatan sederhana. Nah, apabila nanti belum sembuh juga dengan obat antibiotik atau yang tadi itu, kemungkinan kalau kita bisa membuktikan dia itu virus Gitu. ya. Nanti resistensi dong kalau tidak menggunakan antibiotik kalau bukan pada pengobatan yang sebenarnya. Ya nggak? Ya.
banyak sakit gigi yang muslim, demam, itu yang menyebabkan resistensi. Jadi sebenarnya cara membedakan sebenarnya memang tidak ada secara spesifik bagaimana cara kita membedakan kalau ada infeksi virus dengan ada infeksi bakteri. Tidak ada secara spesifik bagaimana cara membedakan. Tapi kita bisa melihat dari gejalanya. Gejalanya tadi yang seperti dibilang sama Halimah. Salah satunya melihat durasinya. Kalau orang yang terinfeksi virus, dia onsetnya cepat sekali. Dan biasanya virus itu ada yang namanya fase dia predorman dengan gejala umum, gejalanya sama, lemes, demam, linu-linu, pegel-linu, mual muntah, gejalanya umum. Tapi kalau bakteri biasanya ada gejala umum juga ada gejala khusus, dan durasi dia perkembangan penyakitnya dia bertahap agak lama, tergantung tadi masa inkubasi. Terus kalau dari pemeriksaan lab, infeksi virus tidak bisa dilakukan dengan pengecekan laboratorium seperti pemeriksaan darah gitu ya, atau pemeriksaan urin, itu nggak bisa. Dia bisa dilakukan dengan menggunakan apa kalau COVID kemarin, selain antigen, rapid antigen, PCR, polimerase chain reaksi, PCR. Tapi kalau yang bakteri bisa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, tes darah lengkap, pemeriksaan urin, pemeriksaan sputum. Itu adalah salah satu cara bagaimana sih cara kita tahu ini dia infeksi virus atau infeksi. Tapi yang perlu digarisbawahi, infeksi bakteri itu bisa saja menular. Kita yang tak kenal menular ke orang lain. Gimana caranya? Kalau orang TBC itu kan bakteri. Ya. Ini menularnya melalui udara, bisa buang mudah sembarangan. Bersin sembarangan, berbagi alat makan bareng-bareng, itu bisa menularkan TBC. Ya. Jadi bisa ditularkan. Itu ya. Oke, semestinya yang ditanyakan. Karena waktu kita sudah habis, maka perkuliahan hari ini yang akan saya lakukan dari sini. Kira-kira sudah ada yang tanya ya? Saya akan mencukupkan perkuliahan sampai di sini. Untuk antibiotika akan saya bahas di minggu depan. Untuk materi nanti bisa kalian akses atau kalian unduh di Google Classroom ataupun melalui website Unpad. Karena tidak ada pertanyaan dan waktu kita sudah habis, maka perkuliahan pada hari ini akan saya cukupkan dengan membacakan dalam. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bidang pendidikan farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.